Cek sound. Halo Mbak Santi.
Oke, cek. Jelas suara saya? Oke. We just start our class tonight. Oke, kita mulai saja kelasnya malam hari ini. Saya sapa sekali lagi ya. Selamat malam, good evening. Welcome to the next class for tonight. As usual, now is the 10th meeting, pertemuan ke-10 untuk pertemuannya ya. Namun kita sudah ada 11 pertemuan sebenarnya terhitung dengan ujian. Oke, masih bersama saya ya, Mr. Rich, dan selamat datang ke bulan Oktober ya. Sudah bulan baru, artinya sudah gajian semua ya, sudah semangat semua. Tadi Mbak siapa tadi sangat happy ya, kayaknya baru gajian ini ceritanya. Betul gak? Oke. Belum gajian? Waduh. Jadi gimana besok ke KDI? Ada ongkosnya? Ngutang ya. Ya iklan dulu ya. Oke, so kita tidak pakai buku ya, ada saya kolaborasi bahannya ya. Karena apa namanya itu, handbook apa ya, modul kita sudah hampir siap untuk semester 1. Jadi saya buat materi pengayaan ya. Jadi ada materi tambahan. Oke. Tetap semangat ya, bermalam minggu bersama bahasa Inggris. Oke, selamat datang semuanya. Yang baru datang selamat bergabung. Kita mulai saja ya, biar cepat selesainya, biar cepat tidur dan cepat bangun besok. Saya harus berangkat jam 7 pagi besok dari Ciai. Ya baguslah Mbak Minzi ya. Masa malam minggu sama guru itu bagus. Itu artinya produktif dan mendidik ya. Kalau malam mingguan sama pacar itu kurang bagus. Oke, sekian dulu iklannya ya. Kita mulai langsung saja yang serius-seriusnya ya. Oke. Yep. Tonight, we are going to. Oke, nanti kita bahas kejombloan ya. Ya, saya nggak jomblo tapi single ya. Jadi single itu bukan karena pilihan ya, bukan karena tidak laku. Jadi saya bukan jomblo tapi saya single. Okay. So tonight we have, as usual, we have vocabularies, and there are 2 grammars tonight. There are 2 tata bahasa yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu relative pronoun atau kata ganti penghubung, and then tenses kita belajar present perfect continuous. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang perfect, kok saya lupa ya. Oh, present perfect. Jadi ini ada continuousnya, jadi masih ada hubungannya ya. Oke. Jadi semoga masih ingat pelajaran minggu lalu karena ada hubungannya dengan ini. And then seperti biasa ada ujian praktis untuk ujian nasional 3 soal ya. Are you ready? Ya, harus ready ya. Okay. So the first word is sustainable ya. Artinya
itu kalau di sustainable ada akhiran able, ini mengubah kata menjadi adjektif atau kata sifat, artinya bertahan. Sustainable, bertahan. Oke. Kalau sustain itu jadi kata kerja. Jadi sustain ditambah able dia berubah jadi kata kerja menjadi adjektif. Artinya sustain itu menahan atau menopang. Jadi ini namanya derivatif. Jadi pembentukan kata kata lain berdasarkan dengan menambahkan akhiran able. Banyak sekali, ada misalnya entertain, entertainment, menambahkan some, banyak caranya ya. Salah satunya able. Jadi sustainable dari kata kerja berubah menjadi adjektif, menahan jadi bertahan. Jadi itu salah satu cara memperkaya kosakata. Oke, sambil disimak ya dan diingat dan apa namanya, disimpan di kepala ya. Jangan masuk kiri, keluar kiri. And then there is excessive, artinya berlebihan atau kebanyakan. Oke, mungkin nanti bisa sambil dibaca ya. Saya baca Inggrisnya aja. Excessive. Oke. Herbicides atau herbisida. And then redundant atau needless. Jadi need itu artinya butuh, needless artinya tidak dibutuhkan atau mubazir, sudah berlebihan, kira-kira gitu. Jadi hampir sama dengan excessive. Okay, and then conference, tahu ya, konferensi atau discussion. Jadi ada pertemuan, misalnya pertemuan formal ya, atau konferensi. Okay. Relatif, ini menarik. Relatif itu banyak artinya. Misalnya termasuk ini relative pronoun. Itu kata kerja yang kata ganti penghubung. Jadi bisa juga artinya relatif, kata sifat relatif, artinya tergantung gitu, atau misalnya kecantikan itu relatif. Jadi tergantung orang yang berhubungan dengan orang, tergantung pendapat orang. Itu artinya relatif, bisa juga ke situ. Atau berkaitan dengan pendapat orang. Jadi relatif. Dan arti yang lain bisa juga relatif, ini artinya keluarga atau sanak saudara. Misalnya I go to United States to visit my relatives. Saya pergi ke Amerika Serikat untuk mengunjungi sanak saudara saya gitu. Relatif bisa juga keluarga. Oke. Kemudian ada kondo atau kondominium. Itu artinya hunian ya. Jadi bukan yang lain-lain artinya ya. Kemudian ada downtown, itu artinya pusat kota. Jadi town itu kota. Kemudian kalau downtown itu pusat kota. Ibaratnya di Taipei gitu ini ya, tapi saya belum pernah ke Taipei sebenarnya, atau di Jakarta, itulah pusat kotanya. Ya, besok saya lihat seperti apa Taipei itu. And then there is force. Kemudian itu sinonim dengan enforce. Oke. Kemudian push. Oh, ini salah ya. Ini ada h di sini. Push itu artinya bisa memaksa atau memaksakan, sama aja ya. Oke. Atau kalau dia jadi kata benda, itu bisa artinya menjadi kekuatan. Oke. Force ya. Don't force me atau don't push me. Jangan paksa saya. Oke. Abandon atau leave, itu meninggalkan, arti abandon their home atau leave their home, meninggalkan rumah mereka. Abandon their village, abandon their country. Misalnya saya meninggalkan Indonesia, I abandoned my country, Indonesia. Oke. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan teks yang akan kita bahas. Oke. Ya, saya belum pernah ke Taipei ya, tapi saya yakin saya tidak akan kesasar, karena saya punya ilmu tidak kesasar. Ya, saya sangat yakin tidak kesasar ya. Ya, kita lihat besok, pasti tidak kesasar. Oke. Ya,
bukan pakai HSR. Saya naik bus ya. Naik bus dari sini jam 7 pagi. Jadi tidur di bus. Nanti kalau saya kesasar, saya paling hubungin mbak-mbak sekalian dia biar dijemput di apa ya. Oke, ya saya harus berangkat pagi karena cukup jauh dari sini, dari ujung ke ujung nanti nih. Oke, kita lanjut. Jangan terlalu banyak iklan ya. Oke, since there are 6 students now, karena sudah ada 6 orang, jadi seperti biasa ini ada sedikit listening, hanya 8 soal. Oke, be ready. Jadi saya akan bacakan. Langsung dites pendengarannya dulu ya. Apakah pendengarannya normal malam hari ini? Oke, so now please type number 1 to number 8. Write down, ketik nomor 1 sampai nomor 8. Saya akan bacakan teks ini dan disimak ya. Oke, Mbak Ayu, selamat datang. Sekarang ada 37 orang. Oke. Sudah? Are you ready? Bisa saya bacakan? Saya akan baca 2 kali, and you please listen and write down what I said, what I read. Silakan ditulis apa yang saya bacakan. Oke, itu nomor 1 sampai 8. Are you ready? Ready? Mbak Santi, Mbak Lala, Mbak Lingling, Mbak Riri, Mbak Minzi. Oke, so sediakan telinganya, pasang dua-dua telinganya. Saya akan baca 2 kali ya. Oke. Mbak Ayu sudah siap? Sudah ready? Oke. Oke. I will start now. Saya akan mulai sekarang. I believe that GM itu artinya genetic modify, rekayasa genetika. I believe that GM technology isn't needed to feed the world as sustainable organic farming methods can provide plenty without the excessive use of chemicals. Okay, using sustainable and organic farming methods will allow us to repair the damage done by industrial farming, reducing the excessive use of fertilizer. Okay. Herbicides and other man-made chemicals, and making GM crops redundant. The simple truth is, we don't need GM technology. If you want a future free from GM food, help us make sure that companies and governments around the world get the message. This public service ad is presented by Friends of the Earth. Oke. Ada yang sudah dapat semuanya? Baik, saya baca sekali lagi, agak lebih cepat ya. I believe that GM technology isn't needed to feed the world as sustainable organic farming methods can provide plenty without the excessive use of chemicals. Using sustainable and organic farming methods will allow us to repair the damage done by industrial farming, reducing the excessive use of fertilizer, herbicides, and other man-made chemicals, and making
GM crops redundant. The simple truth is we don't need GM technology. If you want a future free from GM food, help us make sure that companies and governments around the world get the message. This public service ad is presented by Friends of the Earth. Okay, now enter your answers. Silakan dikirim jawabannya. Oke, Mbak Santi. Ayo yang lain, silakan. Ya, nomor 2 Mbak Santi salah. Nomor 3 juga. Ya, silahkan diperbaiki kalau tahu, kalau bisa diperbaiki. Oke, Mbak Ling Ling salah, nomor 1, nomor 2 salah, nomor 3 benar, 4 salah, 5 salah, 6 benar, 7 salah, 8 salah. Oke, salah satu huruf ya. Siapa yang ngarang? Kan tadi saya tulis di awal loh, di apa itu, ada di vocabulary awal tadi. Okay, so the answer is ya, ini jawabannya ya. Sustainable artinya bertahan ya. Jadi kira-kira arti teks ini adalah begini. Nah, ini Mbak Lala makin aneh ya. Bukan aneh sih, artinya kurang tepat ya. Baik, I have given the answer. Saya sudah kasih jawabannya. Jadi sustainable ini ya. I will show you. Oke. Ya, ini jawabannya ya. Oke. Oke. Sustainable artinya bertahan tadi ya. Ini kemudian excessive, berlebihan atau kelebihan. Repair, memperbaiki. Herbicide, herbicida artinya apa namanya itu, obat racun rumput atau apa itu, herbisida ya. Susah menjelaskannya. Redundant juga berkelebihan. Free, bebas ya. Message, oh ini salah, bukan message, ini pakai A. Message service, oke. Jadi ini arti artikel ini kira-kira begini. Ini artikel, sebuah artikel ya, dari sini, dari Greenpeace, artinya yang pecinta alam ini misalnya. Saya percaya bahwa rekayasa genetika, bukan ini, rekayasa genetika ini menghasilkan makanan dengan menggunakan alat-alat kimia, zat-zat kimia. Jadi misalnya jadi besar nanti, jadi cepat panen dan segala macam ya. Tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dunia, seperti ketahanan pangan ya, pertanian organik, metode pertanian organik yang menyediakan banyak sekali tanpa
kelebihan bahan kimia. Ya, jadi dia percaya masih banyak cara yang lain digunakan untuk sustainable, artinya ketahanan pangan tanpa menggunakan rekayasa genetika. Ya. Menggunakan using sustainable and organic farming, artinya menggunakan bertahan. Di sini artinya sustainable, artinya pertanian yang bertahan dan yang organik. Metode, aduh kok membingungkan ya. Inilah bahasa Inggris, diputar-putar dia ya. Menggunakan metode pertanian organik dan yang bertahan akan memampukan kita untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh industri, mengurangi kelebihan dan penggunaan fertilizer, penyubur ya. Kemudian penggunaan herbisida, artinya apa itu ya bahasa Indonesianya ya, racun pembunuh, apa ya namanya, pembunuh gulma ya, racun gulma itu ya. And other man-made chemicals, dan bahan kimia yang buatan manusia, dan panen menggunakan rekayasa genetika, itu artinya. Kemudian redundant, di sini dia berkurang, artinya mengurangi kelebihan, penggunaan bahan-bahan kimia dan rekayasa genetika yang berlebihan, gitu itu artinya. Jadi the simple truth is, jadi sederhananya kita tidak membutuhkan rekayasa genetika. Jadi penulis artikel ini tujuannya mengatakan kita nggak perlu terlalu banyak bahan kimia, rekayasa genetika itu nggak perlu, itu merusak alam dan segala macam. Makanya pesan mereka adalah, kalau Anda ingin masa depan bebas dari makanan yang menggunakan rekayasa genetika atau bahan-bahan kimia dan segala jenisnya, help us make sure, tolong kami. Jadi mereka ini sedang kampanye kira-kira gitu. Help us make sure that companies and government, memastikan bahwa perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia mendapatkan pesan ini. Okay, this public message service ya, salah. Message. This public service, layanan umum ini dipersembahkan untuk teman-teman dan untuk bumi. Jadi mereka ini pecinta alam ini, pecinta Greenpeace ya, yang gerakan-gerakan yang mencintai alam, bagaimana alam supaya tetap asri, tetap hijau itu. Jadi mereka tidak setuju dengan penggunaan bahan-bahan kimia terhadap tanam-tanaman, terhadap makanan dan segala macam. Ya, kira-kira begitu. Oke. Tapi kenyataannya itu memang sulit ya, di belahan bumi manapun semuanya sudah pakai bahan kimia ya. Jadi inilah fakta yang sedang terjadi. Mereka hanya ingin menyuarakan supaya mengurangi penggunaan rekayasa genetika, penggunaan bahan-bahan kimia khususnya yang membahayakan bumi, membahayakan tanah, yang menyebabkan polusi tanah, polusi air, dan polusi udara dan segala macam. Kira-kira begitu tujuan apa ini. Oke. Mbak-mbak sekalian lebih suka makan apa ya? Makan yang ada bahan kimianya ya? Atau gimana? Semoga tidak ya. Oke, kita lanjut. Oke, as usual kita latih lagi lidahnya ya, supaya tidak belepotan, biar terbiasa ya, jadi seperti bule nanti. Siapa yang mau? Oke, Mbak Risa siapa duluan dia dapat ya. Mbak Risa dan Mbak Lingling. Oh, Mbak Lala, sabar ya Mbak Lingling. Oke, Mbak Lala. Oke. Halo Mbak Risa. Oke. Wait a minute. I'm waiting for Mbak Lala. Yeah, I heard your voice.
Tumben nggak Minzi nggak mau, Mbak Minzi. Lagi sariawan ya, Mbak? Halo, Ya, who is speaking? Lala. Okay, Lala. So, please, Lala, you as a Tom, okay? Mbak Lala as Tom, and Bisa. Risa as Henry. Mbak Risa as Henry. Okay, are you ready? Okay, Yes, start I'm ready. now. Hi Henry, it's been a long time spent weeks, so it's auto life. What have you been up to? Mm-hmm. It's pleased to see you again. I didn't go on business. Really? Where did you go? Well, I played in New York for the meeting. After that, I went to Atlanta, where I had made a presentation. Mm-hmm. I had a presentation at a conference. Okay. It sounds like you've been busy. Yes, I've been very busy. It's good to be home again. What have you been doing lately? Oh, nothing much. I've been working in garden these past few days. Alice. Alice has been away for the past 2 weeks, visiting her relative in Chicago. Relatives in Chicago. Relative in Chicago. Okay. Lisa? Oh, okay. I did not know she's swimming in Chicago. Yes, that's right. We met at university in California. She was born in Chicago and lived there until they went to college. Until she went to college. Until she went to college. 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 Yeah. How long have you lived in Colorado? Lived bacanya lived. How long have you lived? How long have you lived here in Colorado. Colorado? Mm-hmm. Colorado. We've lived here for over Here. 10 years. We moved her Here. in, Here. in we moved here in 1998. Eight. Yeah. 1998 because I had a new job as a sales representative. Representative. Okay, good. Next, masih ada lanjutannya. Oke. Silahkan dihabiskan. Oh, banyak banget. Itu nggak banyak, Mbak. Hanya tulisannya aja yang gede. Since. No. Ini bacanya since. Since Ya. everywhere Ini same lived. Have you lived? live Oke, sekali lagi, Mbak. Mhm. if you live in the same house in right? Yes, good. No, first we live in a condo in downtown Denver. Mhm. We moved here 4 years ago. Oke. We lived on the street for 4 years Mhm. and they've been the happiest years of our lives. Oke. Lips, ya. Ini happiest bacanya, happiest. Happiest. Ya, good. The happiest year of our lives. Yes, my work and I love this make both work. And how long have you lived in your house?
He only live. He only live here for 2 years. Mm-hmm. That thing in seem like you have lived here longer than that. Mm-hmm. No, you can. Moved. Bacanya gimana ini? Moved. No, you move here in. Bacanya gini nggak sih Pak? 2006. 2006. Okay, good. How time Phyllis? Flies. Ini flies misalnya. Okay, how time flies? Okay, Henry. I have to agree with you on that. It seems like yesterday that I graduated from college. I Mhm. cannot believe I have worked for more than 10 years. Good. I've been working for more than 30 years. Mm-hmm. I'm going to retire soon. Retire. Retire soon. Yep. Really? Really? Good. A day. Hah? Tidak apa-apa. Bagus mbak. Bacanya bagus. Keren. Really? You don't look a day over 40? Mm-hmm. Thank you. You're a great neighbor. 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 Or Neighbor. neighbor. G-nya G-nya nggak dibaca. Neighbor gitu aja. Oh, thank you. You're a great neighbor. Okay. No, really? Well, I have to get going. Work is waiting for me. Have a good day. Good day. You too. Bukan die. Ingat kopi, Pak. Okay, next. You too. Glad to have you back in the neighbor. Okay. Neighbor. Neighbor. Again. Okay. Oke, oke ya. Nanti saya baca sambil. Thank you. Oke, thank you all. Oke, saya baca sekali lagi ya. Sambil disimak yang agak-agak sulit dibaca sambil saya terjemahkan. Hi Henry, it's been a long time since we saw each other last. What have you been up to? Ya. Hai Henry, lama gak ketemu ya. Sejak kita terakhir ketemu. Udah gimana belakangan ini? Kira-kira gitu. What have you been up to? Oke. Kira-kira gitu. Hi Tom. Hi Tom. It's great to see you again. Oh, senang ketemu kamu lagi. I've been away on business. Aku lagi nggak ada bisnis, lagi nggak sibuk sekarang. Kira-kira gitu. Udah lama nggak ada, lagi bebas, lagi apa ya bahas ya? Lagi istirahat kira-kira gitu. Okay. Really? Where did you go? Oh, benarkah? Kemana aja? Kemudian, well, first, saya terbang ke New York. Saya pergi untuk 2 pertemuan, 2 meetings. After that, saya terbang ke Atlanta, where, di mana I had to make a presentation at a company conference. Jadi ini malam ini yang akan kita pelajari tentang relative pronoun. Jadi after that, setelah itu saya terbang ke Atlanta, di mana saya ada mempresentasikan saya harus mempresentasikan di sebuah perusahaan, pertemuan perusahaan. Jadi susah terjemahkannya ya. Jadi kira-kira gini harapannya, terjemahannya. Di mana saya harus ada presentasi di sebuah conference, sebuah pertemuan perusahaan, kira-kira gitu. It sounds like you've been busy. Kedengarannya kamu sibuk sekali. Yes, I've been very busy. Ya, saya telah benar-benar sibuk. I've been. Jadi sudah benar-benar sibuk. Artinya sudah berlalu. Yang kita pelajari minggu lalu. I have been atau I have taken. Ini present perfect tense. Kira-kira gitu. Saya sudah benar-benar sibuk. Udah berlalu kejadian. Sekarang tidak lagi hubungannya dengan sekarang. Okay?
It's good to be here, to be home again, ya. Senang bisa kembali ke rumah. So what have you been doing lately? Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Kata si Henry. Oh, nothing much. Oh, nggak banyak, kira-kira gitu. Nothing much. I've been working in the garden these past few days. Saya telah sedang bekerja. Nah, ini yang akan kita pelajari malam ini. I have been working in the garden. Yang kedua ya, yang untuk tenses yang kedua. Present perfect continuous. I have been working. Saya telah sedang bekerja. Dia telah bekerja, tapi sampai sekarang masih bekerja, kira-kira gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan sekarang. Jadi tadi kalau nanti kita jelaskan ya. Belakangan ini, these past few days, Alice has been away for the past 2 weeks visiting her relatives in Chicago. Si Alice ini istrinya lagi di luar 2 minggu terakhir ini mengunjungi keluarganya, ya, visiting her relatives, tadi relatives ya, sanak saudara atau keluarga di Chicago. I didn't know she has family in Chicago. Saya tidak tahu kalau dia punya keluarga di sana. Yes, that's right. Ya, itu benar. Kami bertemu di universitas di California. She was born in Chicago, dia lahir di Chicago dan tinggal di sana until she went to college, sampai kuliah, kira gitu. Went to college. Sorry. How long have you lived here in Colorado? Ini kembali present perfect ya. Sudah berapa lama kamu tinggal di Colorado? Okay. We've lived here. Kami telah tinggal di sini for over 10 years, untuk lebih dari 10 tahun. Okay. We moved here in 1998. Kami pindah ke sini tahun 98 because I had a new job. Saya punya pekerjaan baru. Ini sudah berlalu ya, jadi pakai had dia, bukan have, tapi karena sudah berlalu kejadiannya. I had a new job as a sales representative, sebagai perwakilan penjualan. Okay. Dan mereka lanjut. Have you lived in the same house since you arrived? Udah pernah tinggal di rumah yang sama sejak tiba di sini, kira-kira gitu. No. First we live in condo in downtown Denver. Awalnya kami tinggal di di penginapan kondominium di pusat kota Denver. Okay. We moved here 4 years ago. Kami pindah ke sini 4 tahun yang lalu. We've lived on the street for 4 years and they've been the happiest years of life. Kami tinggal di sana selama 4 tahun dan itu sangat membahagiakan. Itu happiest. Itu sangat membahagiakan, tahun-tahun yang sangat membahagiakan dalam hidup kami, kata dia. Halo, suara saya jelas? Yang lain? Oke. Mbak Natalia mungkin sinyal kurang bagus ya. Coba di agak ke puncak dikit, Mbak, atau manjat dikit biar up. Okay. Yes, my wife Jane and I love this neighborhood. Ya, istriku si Jane namanya ya. Dan saya cinta tetangga, kehidupan bertetangga. Neighborhood itu kehidupan bertetangga ya, tetangga masa gitu ya. And how long have you lived in your house? Udah berapa lama tinggal di sini, di rumahmu ini ya? We've only lived here for 2 years. Kami baru 2 tahun tinggal di sini, kira-kira gitu. That's strange. Kayak seperti aneh gitu ya. It seems like you have lived here longer than that. Kelihatan kayaknya gitu ya, atau kayaknya kamu udah lebih dari 2 tahun di sini. Longer than that, itu maksudnya. No, we moved here in 2006. Enggak, kami pindah ke sini 2006. How time flies. Ya. Ya, waktu yang membilangkan ini ya. Begitulah waktu berlalu, kira-kira gitu, enggak terasa dan kita nggak sadari, kira-kira gitu. How time flies gitu, itu ekspresinya ya. I have to agree. Have to artinya harus ya, jadi have to bukan artinya punya. Di sini artinya kalau have ditambah dengan to itu artinya harus. I have to agree, saya harus setuju with you on that. Saya harus setuju dengan pendapatmu itu, artinya waktu itu cepat berlalu. Dan
It seems like yesterday that I graduated from college. Kelihatannya seperti kemarin aku tamat dari kampus. Padahal udah tua mereka, kira-kira gitu. I can't believe, saya nggak bisa percaya, aku nggak yakin. Saya udah bekerja for more than 10 years. Saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Okay? I have been working for more than 30 years. I have been working. Saya telah sedang bekerja lebih dari 30 tahun. Ya. I'm going to retire soon. I'm going to, itu juga artinya akan. Jadi bukan hanya will, bisa juga menggunakan I'm going to, artinya akan. I'm going to retire soon. Saya akan pensiun segera. Really? Betulkah? Gitu. You don't look like a day of 30. Kelihatannya kamu nggak kelihatan lebih dari 40 tahun, kira-kira gitu. Nggak kerjanya maksudnya ya, bukan usianya. Thank you, you're a great neighbor. Terima kasih, kamu tetangga yang luar biasa. Okay. Not really, biasa aja. Baiklah, well, I have to get going. Saya harus pergi. Work is waiting for me. Kerja udah nunggu nih, kira-kira gitu. Have a good day. Ya, semoga harimu menyenangkan. Yes. You too, kamu juga. Glad to have a back you in the neighbor. Senang kembali bersama tetangga. Kira-kira gitu. Jadi ini cerita tentang kehidupan bertetangga ya, yang harmonis. Wow, how time flies. Sudah hampir jam 10. Kita harus gas ini ya. Oke. Jadi nanti bisa saya jelaskan lagi apa ya, nanti atau kita ulang. Oke. So, untuk relative pronouns itu ada who, which, whose, whom, dan that. Jadi penggunaannya nanti berbeda dalam misalnya gini. Who digunakan untuk orang, oke. Which digunakan untuk benda, menghubungkan benda. Kemudian whose untuk menyatakan kepemilikan, oke. Whom juga kepemilikan atau merujuk kepada orang. That ini bisa digunakan untuk semua benda. Bisa orang, bisa hewan, bisa benda-benda. Itu pengertian secara singkatnya. Ini juga sama ya. Jadi subject atau object pronoun. Oke, contohnya gini. Have you seen the man who is the new marketing director? Jadi yang dijelaskan itu, dihubungkan itu adalah gini, man dan new director. Jadi si man ini adalah new directornya. Jadi digabungkan dengan who. Kamu udah lihat gak laki-laki yang? Jadi kalau diterjemahkan artinya ini semua adalah yang. Ya, artinya ini semua yang. Oke, jadi have you seen the man? Udah kamu lihat pria yang bekerja sebagai kira-kira gitu, yang bekerja sebagai direktur pemasaran, kira-kira gitu artinya ya. Jadi menghubungkan tadi subjek atau orang ya. Jadi man menggunakan who. Oke, kalau which tadi bisa untuk binatang, bisa untuk benda-benda atau objek, things, dan segala macam. Contohnya begini, the horse itu binatang ya. Oke, the horse which Sue was riding is very friendly. Artinya kuda ya, kuda yang, artinya lagi artinya yang ya. Karena dia binatang, maka digunakan which bukan who. Oke, itu bedanya. Jadi the horse which Sue ini nama ya, nama orang. Sue was riding is very friendly. Artinya kuda yang sedang ditunggangi si Sue sangat ramah. Gitu. Tapi sudah berlalu kejadiannya, was riding. Jadi sudah berlalu, mungkin dia si Sue mengendarai kuda semalam contohnya, gitu. Ya, Sue itu nama orang. Menggunakan kata relative, tidak harus pakai ing ya, tidak. Tergantung tensisnya.
tergantung kalimatnya, tidak selalu pakai ing. Yang pertama ini tidak pakai ing dia kan, yang kedua ini tergantung tensesnya ya. Which digunakan untuk secara kalimat keseluruhan. He can't type at all which didn't surprise me. Dia nggak bisa mengetik semuanya, dia sama sekali tidak bisa ngetik yang dimana itu tidak mengejutkanku, itu nggak heran, aku nggak heran dengan itu, kira-kira gitu. Oke. Bukan whose ya, possession of for people or animals, jadi menyatakan kepemilikan. Contoh gini, have you seen the boy whose mother was on TV? Kamu udah lihat anak itu yang mamanya, ibunya ya. Jadi whose mother artinya yang, tapi menyatakan kepemilikan, whose mother, yang ibunya, kira-kira gitu. Ya, emaknya juga boleh lah. Have you seen, ini salah, harusnya have you seen ya. Have you seen the boy whose mother was on TV? Udah kamu lihat nggak anak yang emaknya di TV? Jadi menyatakan pemilikan ya. Kemudian object pronoun whom. I was invited by the counselor whom. Ini menyatakan orang gimana menjelaskan ini ya? Yang mana, orang yang mana, kira-kira begitu. Saya diundang oleh perwakilan yang mana. Jadi ini ini menunjuk ke konselor ini, yang mana orang ini saya ketemu ketika pesta Natal, ketika acara Natal, kira-kira gitu. I was invited by counselor whom. Jadi ini merujuk ke orang yang sebelumnya, yang dijelaskan di kalimat setelahnya, kira-kira gitu. Saya diundang, misalnya gini ceritanya, saya diundang, misalnya saya ketemu seseorang di pesta pernikahan, katakan Mr. Purba, oke, Mr. Rich dengan Mr. Purba. Kemudian kami ketemu di pesta, kemudian ketemu lagi pas ketemu di sini, dia mengundang saya ke acara yang lain, kira-kira gitu. I was invited by Mr. Purba whom, di mana saya ketemu di pesta pernikahan. Jadi orangnya lagi, kembali ke orangnya, sama seperti yang di awal tadi ini, tapi ini lebih mengarahkan kepada orang yang sama. Oke, orang yang sama di dua kejadian yang berbeda. Oke. And then that, I like the dress that you wore to the function last week. Saya suka ya dress, pakaian ya, yang kamu pakai, yang kamu kenakan to the function. Ini pesta juga artinya ya, misalnya pesta lah, pernikahan, to the function last week. Oke, jadi bukan hanya party, pesta, function juga pesta artinya ya. Jadi artinya juga yang di sini. Dan dia menjelaskan kata benda sebelumnya, misalnya that, ini menjelaskan dress ini. Ya, jadi kalau ini whom menjelaskan konselornya ini. Whose ini menjelaskan si boy ini yang memiliki emak ya. Ini juga sama. Yang ya, bukan yang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, so far so good ya. Mbak Risa kayaknya pengen dipanggil yang dia ya. Jarang kayaknya dipanggil yang dia. Kasihan ya. Kasihan sekali. Oke, kita lanjut. Oke. So now it's your turn. Oke. Nomor 1 apa jawabannya? Coba ya satu persatu kita kerjakan
Sebentar saya cek dulu PPT-nya. Oke, kita kerjakan sampai nomor 5 saja. Oke. Nomor 1, apa jawabannya? This is the boy. Oke, apa tadi kalau oke. Who? Ada yang lain? Jawaban yang lain? Oke, easy ya. Jadi this is the boy who had an accident. Ini adalah anak yang yang mengalami kecelakaan itu. Jadi kuncinya ini boy. Jadi orang pakai who. Oke. Number 2. What is number 2? Ya, dibuat nomornya ya. Yesterday I saw a car. Okay. Which was really old. Ya, gampang ya. Jadi car ini yang dijelaskan, berarti menggunakan which. Okay. Then number 3. Oh, tadi ada yang ketinggalan ya. This is the time of the year. Apa ini? Number 3. Tadi ada yang kelewatan satu, tidak ada di situ. Tapi kalau ada yang bisa jawabin dengan benar, luar biasa berarti. Iya, Mbak Risa. Salah. Iya, Mbak Lala. Salah juga. Iya, Mbak Munzi. Makin salah. Oke, semua salah. Tidak ada jawaban hahaha ya. Apalagi WK itu makin tidak nyambung ya. Yes, akhirnya finally Mbak Toxball ya. Yang benar itu when. Wow. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Toxball ya. Yang benar itu memang when ya. Karena dia menjelaskan year, artinya tahun atau waktu. Jadi digunakan when. Oke. Selamat Mbak Toxball ya. Nanti dapat hadiah. Oke, number 4. Udah. Number 4, the robber stole the car. Apa ini? Iya, Mbak Risa salah. Iya. Yang benar masih 2 orang. Oh, 3 orang. Oh, wait. Ya. Yang benar itu adalah bukan when ya. Yang benar itu whom ya. Nomor 3 tadi when ya. Nomor 3 when. Okay, and number 4 is whom ya. Pencuri itu mencuri mobil yang mana. Jadi ini merujuk ke wanitanya ya. Merujuk yang whom, the lady, yang mana si wanita ini memarkirkannya di depan. Jadi whom dia, bukan who. Oke. Bukan who dan bukan which. Ini memang jebakan ya, kalau seolah-olah ini menjelaskan which, tapi enggak. Dia lebih ke menjelaskan orangnya. Ya. Whom, the lady, yang mana orangnya. Kok udah nomor 5. Belum saya tanya ya. Terlalu semangat kayaknya. Oke. Jadi number 4 is whom. Oke. Next, number 5. Can I talk to the girl? 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 Can
Oke. Nomor 5 benar semua ya, who. Ini jelas, gampang sekali. Oke, can I talk to the girl who is sitting on the bench? Yang sedang duduk di kursi atau di bangku ya. Oke. Oke. Saya pikir ini nanti kita skip aja, tidak usah. Kita kembali ini aja kita selesaikan ya. Oke, number 6. Selanjutnya. This is the bank. Apa ini? Nomor 6. This is the bank which. This is the bank. Apa lagi? Yang lain? Oke. Whom digunakan untuk orang. Jadi whom bukan. Oke. Yang benar yang benar adalah this is the bank. Oke. Jadi kalimat pertama ini, this is the bank. The bank robbed yesterday. Kira-kira gitu lah. Ini dua kalimat yang digabungkan sebenarnya. Ini adalah bank yang dirampok semalam. Jadi bank itu adalah benda, bukan orang ya. Jadi kuncinya gitu aja. Kalau bank, oh berarti home lagi. Kok saya ikut-ikutan ya. Yang benar adalah which ya, yang itu kan benda. But we also can use that. That juga bisa. Artinya ini semua sebenarnya bisa digantikan dengan that. Jadi this is the boy that had an accident. Sebenarnya bisa secara general, secara umum. Ini semua bisa menggunakan that, tapi nanti itu membingungkan. Dia harus lebih spesifik gitu. Oke, jadi kita hindari dulu menggunakan that ya. Kita fokus menggunakan that, kita abaikan dulu. Oke. Supaya lebih cantik grammarnya, supaya lebih hebat, lebih bagus ya. Next, number 7. The man. Ya, ini kalau ada yang salah dibuang ke laut ya. Oke. Sudah jelas dia the man ya, orang pastinya. The man who, orang yang mencuri bank, merampok bank, mempunyai 2 pistols. Pistol ya. Oke. Semua benar ya. Number 8. Nomor 8. He wore a mask. Oke, apa nomor 8? Yang membuat dia kelihatan seperti Mickey Mouse. Oke, apa kata kuncinya? Dan apakah jawabannya? Ayo. Iya, Mbak Risa, salah. Mbak Riri juga salah. Mbak Santi di mana? Kok menghilang? Oke, hilangkan dulu. Saya bilang kita abaikan menggunakan that dulu ya. Kita pilih yang lebih spesifik gitu. Kalau that itu terlalu general. Oke, so the answer is, karena ini adalah mask. Tahu mask ya? Masker artinya penutup muka ya, penutup mulut yang masker lah ya. Tahu lah masker. Itu adalah benda atau things. So kata penghubungnya adalah which ya, yang benar itu which. He wore a mask which made him look like Mickey Mouse ya. Yang benar itu which. Next, number selanjutnya. A castle in a place bla bla bla, a king or queen lives. Oke. Place. So ini jebakan lagi ya. Ini agak beda sendiri kasusnya. Jadi ya, yang benar kita kasih tepuk tangan nanti. Iya, Mbak Risa. Salah. Mbak Ling Ling.
Mbak Riri, Mbak Santi. Iya, salah juga. Semua salah. Iya, semua salah ya. Iya, ada yang ngotot. Mbak Riri ngotot ya. Baik. Jadi Mbak Riri, apa jawabannya Mbak Riri? Yakin where? Mbak Riri? Oke. Mbak Riri cukup percaya diri dan iya, saya tadi hanya menguji ya, menguji kesetiaan Anda dengan jawaban Anda. Yang benar itu memanglah where ya, karena dia tempat ya. Jadi yang galau-galau ya. Hati-hati dengan ujian ya, menguji kesetiaan itu banyak caranya. Oke, yang benar itu where, karena dia berbicara tentang place, tempat. Oke. Oke, next, the flowers. Apa ini? Oh, tepuk tangan ya untuk Mbak Riri ya, luar biasa kepercayaan dirinya. Yes, number next ya. Nomor selanjutnya the flower. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti which. Karena dia benda ya. Oke. Saya kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Riri. Oke. Next. I like spring. Oke, ini apa jawabannya? Oke, Mbak Riri when, Mbak Santi when, Mbak Risa when. Ini ngikut-ngikut semua ini. Ngikut. Oke. Ada yang lain? Iya, kalau tidak yang lain berarti kemungkinan besar sudah mengerti ya. Bukan cari selamat ya, tapi memang karena mengerti. Saya harap bukan karena cari selamat ya, tapi karena memang sudah ngerti. Karena kenapa? Spring itu kan bukan kejadian. Spring itu kan menyatakan momen ya. Bisa ke arah waktu, tapi dia lebih ke ya bisa ada hubungannya dengan waktu atau momen atau apa namanya, musim ya, ya Mbak ya, musim itu kan berhubungan dengan waktu ya. Jadi itu lebih spesifik, dia menggunakan when ya, ketika atau yang mana, ketika, kira-kira gitu. I like spring when there are a lot of flowers, kira-kira gitu. Saya suka spring yang mana gitu, there are a lot of flowers. Oke. Luar biasa semuanya ya, sudah mengerti berarti. Oke, semua nanti bisa digunakan ketika ngomong I like the man, misalnya gini, I like the man who is looking at me. Wow, kira-kira gitu ya. Saya menyukai pria itu yang mana sedang melihatku, yang who is looking at me, kira-kira gitu. Atau I like the, oke, dan seterusnya ya. Jadi kira-kira gitu penggunaannya. Atau I like the flower which very very beautiful, kira-kira gitu. Atau very very nice dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu penggunaannya ya. Ada pertanyaan? Atau ada sanggahan? Ada yang tidak setuju dengan saya? Oke, kalau tidak ada, kita main terus ya. Ini kita skip saja, hampir sama ceritanya. Oke, so today we are going to learn about present perfect continuous. Jadi seperti saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Ini konteks percakapan antara Henry dan Tom tadi. I have to agree. Saya harus setuju denganmu, dengan saya pendapat di atas.
It seems like yesterday. Ya, tidak usah dibaca lagi ya. Ya, it seems like yesterday that I graduated from college. I can't believe I've been working. Saya telah sedang bekerja. Oke. Jadi artinya saya telah sedang bekerja. Artinya dia telah bekerja, tapi sampai sekarang pun dia masih sedang bekerja gitu. For more than 10 years. Kira-kira begitu. Ini mau bisa jelas kita belajar malam hari ini lebih dalam. Oke, atau yang satu lagi. I have been calling you for past 40 minutes. Oke. Ini beda. Oke. Saya telah memanggilmu lebih dari 40 menit. Jadi artinya sudah 40 menit yang lalu dipanggil-panggil terus menerus, kira-kira gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan sekarang. Itu contohnya. Jadi, where have you been? Dari mana aja? Nowhere, nggak dari mana-mana. I was just hanging out with some friends. Saya jadi lagi jalan-jalan aja dengan teman-teman. What happened? Okay. Apa yang terjadi? I've been calling you for the past 40 minutes and you didn't bother to answer your cell phone. Nggak kau angkat teleponmu ya. Broke. I am extremely sorry. Saya benar-benar minta maaf. Extremely, ya. I didn't realize my phone was on silent mode. Saya nggak sadar kalau handphoneku mode diam, kira-kira gitu. Freddy, well, you had me worried there. Don't do it again. Kamu buat khawatir aja lah, kira-kira gitu. Jangan lakuin gitu lagi ya. Oke. Ini kira-kira konteks percakapannya kalau menggunakan present perfect continuous. Yes, very good. Contoh Mbak Santi nih. I've been working in Taiwan for 5 years. Ini tepat sekali konteksnya ya. Saya telah sedang bekerja di Taiwan selama 5 tahun. Kedengarannya lucu kalau di Indonesia kan ya diterjemahkan, tapi konteks kurang lebih kira-kira begitu artinya. Saya telah bekerja di Taiwan selama 5 tahun. Tapi itu dia kalau kita terjemahkan secara apa istilahnya ya? Kalau kita interpretasi atau kita tafsirkan kira-kira gitu sebenarnya artinya. Saya udah bekerja 5 tahun di Taiwan. Tapi konteksnya sampai sekarang Mbak Santi masih bekerja di Taiwan. Jadi harus I have been working in Taiwan for 5 years. Karena masih ada hubungannya dengan sekarang. Kecuali Mbak Santi sudah di Indonesia sekarang, itu menggunakan I have worked in Taiwan for 5 years. Kecuali nggak di Taiwan lagi gitu. Jadi itu bedanya. Ya. I've been loving you for 10 years. Ini boleh juga ya. Saya sudah mencintaimu selama 10 tahun. Artinya sampai sekarang masih dicinta. Itu luar biasa ya. Kelihatan yang sedang jatuh cinta ya. Oke. Seperti sudah mengerti ya, kita nggak usah pelajari ini ya. Sudah paham semua ya. I've been waiting for you for over 11 years. Wow. Ini lagi curhat Mbak Santi nih ya. Ini artinya cinta tak cinta tak dibalas ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. So kita lanjut ya. Jadi bentuknya seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Jadi pakai have, kemudian been, kemudian verb ing. Jadi have bentuk simple present, kemudian pakai been. Ini yang membuat dia continuous. Jadi telah dan sedang. Jadi ingat, setelah have harus ada been dan harus verb ing. Karena dia present, ya. Jadi kecuali dia past, kemudian ini had. Jadi untuk present perfect continuous ingat dia selalu menggunakan have. Have perfect itu menggunakan been, continuous verb ing. Itu kuncinya. Jadi present have, perfect been, continuous ing, verb ing. Itu aja, udah siap. Itu aja kuncinya kalau membuat kalimat seperti ini. Dan lihat konteks kalimatnya. Oke?
Contoh, I have been working. Atau untuk negatifnya, I have not been working, dan seterusnya. Kalau dibuat dalam bentuk kalimat tanya, have you been working? Atau kalimat panjangnya, kamu udah bekerja 5 tahun ya di Taiwan. Tapi ingat, pakai been. Have you been working 5 years in Taiwan? Nah, kira-kira gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Oke? Dan notes. Jadi kalau disingkat dia jadi, kalau I have been disingkat jadi I've been. Bacanya I've been. I've been driving. Ini I haven't been. Oke. Oke. Kemudian kalau subjeknya itu he atau she atau it, dia berubah menjadi has, ya. Jadi bukan have lagi. Oke, itu catatannya. Jadi have ini tadi berubah menjadi has kalau subjeknya berubah menjadi orang ketiga, misalnya he, she, it. Itu aja yang agak sedikit membedakannya. Oke. Kalau they tidak, yang pakai has hanya she, he, dan it. Itu saja. Nothing else. Oke, hanya yang 3 itu. Yang lain have. Oke. Clear ya? Ini contohnya, I have been studying. She has been, jadi disingkat jadi she's been. Oke. She hasn't been. Itu saja ya, kuncinya pokoknya she, he, it menggunakan has. Oke. She, Mr. Bean. Oke. Boleh lah. Oke. We continue. Oke, jadi ini tadi yang sebenarnya kejadiannya. Jadi kejadian yang sudah berlalu tapi masih hubungannya dengan present yang sekarang. Oke. Ini singkatnya. Oke, penggunanya kira-kira begini. Kita gunakan untuk kejadian yang berlalu tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Ini penggunaannya seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian penggunaan yang lain adalah tanpa indication, tanpa keterangan waktu. Ada juga gitu misalnya, tapi kejadian itu baru saja terjadi, recently. Contohnya gini, I've been feeling really tired recently. Jadi ini kan masih ada hubungannya, baru aja dia. Misalnya baru capek kerja, I've been feeling really tired recently. Baru saja, kira-kira begitu. Atau she has been smoking too much lately. Kira-kira gitu. Ini yang tidak jelas durationnya, tapi masih baru aja terjadi. Oke. Alright, we keep going. Kita lanjut. Nah, I want you to do this sentence. 5 kalimat saja dalam 5 menit. Oke, bisa ya? 5 menit dari sekarang. Oke, silahkan ya. Saya minum dulu.
Ya, 1 menit lagi. Oke, silahkan di enter. Oke, Mbak Santi. Siapa lagi yang menyusul? Ayo, yang lain. Mbak Santi, Mbak Lingling. Ayo, mana Mbak Lala, Mbak Ninzi, Mbak Risa, Mbak Riri, Mbak Nengtia. Are you still alive? Masih hidup? Ya, kelasnya sampai 10.40 ya, nggak apa-apa, tanggung. Atau ada yang mau tidur? Karena kita telat 10 menit, jadi nggak apa-apa kita tambah 10 menit ke depan, apa ya. Ayo, yang lain mana? Masih 2 orang.
Sudah? Semuanya? Oke. They have been waiting. Iya Mbak Tox Boyle, I'm sorry. Jangan main hate lah. Tepuci. Oke, Mbak Risa, Mbak Nengtia, Mbak Lala mana ini? Mbak Ayu. Oke, so mungkin yang lain kita sudahi ya yang sampai untuk ini ya. So the answer is, jawabannya adalah oke. So ada beberapa yang hanya salah-salah sedikit ya. Oke. Nanti coba yang benarnya adalah ini. Nampak semua ya di whiteboard ya. So this is the right answer. They have, sorry, ini they have been. Why I cannot? Come on. Oke. Ini jawabannya ya. Saya cut saja di sini. They have been. Okay, I'm sorry. Kenapa ini monitornya? They have been. Okay. Ini jawabannya ya. They have been waiting for you since 3 hours. Kan she enggak? Mana she? Ya, she has been. Ya. Tiara itu cewek, jadi pakai has. She juga ya, pakai has ya. Oke. Tidak ada pakai had ya, hanya has dan have. Oke, she pakai has. My sister itu juga pakai has karena itu cewek ya. Iya, nama kalau dia ya, nama orang juga kalau yang dia cewek atau cowok pakai has juga ya, itu juga ya, tadi saya lupa jelasin ya. Oke, nomor 4 she has been ya. Oke. Oh, yang ini beda. Ini sudah kalimat yang kedua, ini beda ya. Ini abaikan saja. Ya, ini abaikan saja. Ya, ini kalimat intinya, she has been sacrificing a lot for you. Oke. Ada lagi yang dibingungkan? Oke. Well, nanti bisa dipelajari ulang ya. Kalau apa ada bingung-bingung nanti boleh ditanya ya, atau di inbox kalau yang mana yang bingungkan. Oke, kalau saya memang ada waktu pasti akan saya balas. Oke. And the last one. Wah, waktu kita sudah lewat. Terlalu asik ya dengan ujian ini. Oke.
I don't think we have to do this, so kita tidak usah paksakan. Ini untuk soal minggu depan saja ya, atau besok ya. Mudah-mudahan besok ya, atau enggak, kalau enggak besok saja ya. Kita oke, gitu saja deh. Disimpan untuk besok, oke? Jadi ya nggak apa-apa, yang penting siapa yang datang ya. Oke. Yep, that's all for tonight. Sekian untuk malam hari ini pertemuan kita. Bagi yang mau datang besok ya, silahkan datang. Ya pasti datang lah ya. Silahkan datang ya. Semoga ya pertemuan perdana kita ya, tatap muka ya. Semoga ketemu dengan wajah cerah dan penuh semangat ya. Ya berapa orang pun yang penting semangat. Dan sekalian jalan-jalan ke Taipei, oke? Oke, ladies and gentlemen, oh nggak ada gentleman ya. Thank you for attending the class tonight. Udah datang malam hari ini. Thank you for the discussion. Terima kasih untuk diskusinya. And I'll see you tomorrow. Yang mau datang besok, sampai ketemu besok ya. Have a nice weekend, and have a good night, yeah. And I'll see you tomorrow. Bye bye.